Karena pasti banyak orang-orang yang udah lama lahir besar di kota yang sama, mereka jarang ketemu international people kayak kita. Jadi ketika mungkin mereka ngomong sama kita akan jadi awkward dan mereka mungkin tidak bisa menerima perbedaan. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Grace Catherine. Kalau kalian baru mampir, you are welcome. Hari ini terkhusus buat kalian yang mau tahu gimana sih negara di Kanada. Banyak pertanyaan yang sering diajuin ke aku. Apakah di sana ada rasis? Bagaimana cuacanya? Bagaimana orang-orangnya? Apa yang mereka sering lakukan kalau mereka lagi free? You know, this kind of question. All of them will be answered today, right now, right here. So without any further ado, let's move on. Yang pertama mengenai orang-orangnya, Kanada adalah negara yang memiliki orang-orang in appearance sama dengan yang lain. We all know that. Tapi secara karakter mereka itu cukup punya budaya yang kental sehingga mereka masih berpegang kepada hal-hal yang berhubungan dengan ramah tamah sama seperti Indonesia. Mereka tahu sopan santun, mereka tahu bilang sorry, mereka mengerti arti makna thank you. Pastinya ada beberapa orang juga yang cuek dan liberal, tapi most of Canadians mereka itu polite, mereka sopan dan mereka menghargai orang-orang yang datang, terutama orang-orang yang di kota. Aku tidak begitu tahu orang-orang yang ada di daerah-daerah karena pasti banyak orang-orang yang udah lama lahir besar di kota yang sama, mereka jarang ketemu international people kayak kita. Jadi ketika mungkin mereka ngomong sama kita akan jadi awkward dan mereka mungkin tidak bisa menerima perbedaan. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di kota kayak misalnya di St. John, aku nggak pernah melihat ada orang yang acuh dan cuek sama international people. Mereka sangat welcome. Yang kedua terkait bahasa, of course we know bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu di seluruh dunia, tapi mereka juga punya bahasa resmi which is bahasa Prancis. Jadi kalau kalian ke tempat-tempat yang umum, vital seperti airport, mall, institusi gitu, pasti ada lambang dan lambang-lambangnya itu biasanya dalam dua bahasa. Sama lah kayak di Indonesia, kita punya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mau nggak mau, kalian akan sering melihat bahasa Prancis. Tapi apakah harus berbahasa Prancis? Tidak. Kecuali kalau kalian misalnya mau pergi ke universitas atau pekerjaan di Quebec. Nah itu biasanya 80-90% mereka berbahasa Prancis. Begitupun Montreal. Tapi kalau di provinsi-provinsi lainnya di Kanada, mostly kita berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga mengenai cuaca, Kanada jelas negara 4 musim, tapi tidak 12 bulan dibagi 4. Jadi kayak 3 bulan summer, 3 bulan winter. No, it doesn't work like that. Di sini lebih panjang winternya. Jadi bisa sampai 5-6 bulan. When I touched down to Canada, I was sick, physically, mentally. I wasn't prepared. Bukan karena dinginnya doang, tapi karena to the fact that when it winter time, kalian harus siap dengan gelapnya juga. Dan mengkonsumsi vitamin D aja nggak cukup pada saat itu. So, memang harus adjust, memang harus adapt. Apalagi kita dari negara tropis, dari negara musim panas dan hujan. It's going to be challenging, but trust me, badan kalian, kulit kalian juga akan menyesuaikan. Last time aku ke Indonesia, I couldn't help the warm. It was too warm for me. Tapi ya, it's going to be fun. Secara temperature kayak sekarang musim spring ke summer, kita ada di 12 sampai di 25 derajat Celcius. Kalau winter, kalian expect to have like 5 Celsius degree down to -15 atau -20. Aku pernah ada di luar ketika itu -22 derajat. It was crazy. Aku lapis 5 dan itu masih berasa dingin ya. Cuman kalau kalian ada di gedung, semua gedung biasanya sudah dilengkapi dengan heater. So don't worry about that. Transportasi yang paling common pastinya kendaraan roda 4. Di sini kita nggak punya kendaraan roda 3 kayak di Indonesia. Kayak bajai, bemo,
bahkan delman dengan tenaga kuda. Polisinya ada yang pakai kuda, tapi masyarakat sipil tidak. Kendaraan roda 2 juga jarang. Kalian bisa ngelihat motor itu mungkin 1 atau 2 per hari, dan motornya pun motor-motor yang besar gitu. Sepeda cukup common, dan kebanyakan memang jalan kaki karena again di sini polusi tidak ada. Aku nggak pernah melihat ada kebulan asap dari industri maupun transportasi di sini. So it's very convenient, apalagi kalau kalian punya bayi, punya anak kecil. Jalan kaki tuh enak banget, kayak menghirup udara dengan tidak takut dan tidak perlu pakai masker. Kereta api jarang, hanya ada di beberapa provinsi. Di kotaku di Saint John tidak ada kereta api. So I was going to Toronto, Calgary, and it was fun. It was really fun dan bersih juga. Jadi transportasi umum, begitupun bus. Kalau kalian mau tahu tentang bus, kayak berapa harganya, sistemnya gimana, coba deh cek video aku tentang biaya hidup di Kanada. Aku cukup jelasin panjang mengenai kendaraan bus di sana. Dan it's very convenient. Kalau kalian misalnya mau mempertimbangkan beli mobil, sini biaya bensin pastinya cukup mahal, dan biaya insurance, asuransi mobil itu di sini tinggi banget, kayak $300 sampai $500. Sekitar 3,5 sampai 5,5 juta per bulan yang harus kalian bayarin untuk asuransi. Jadi sebelum kalian beli mobil, pertimbangkan dulu financial management plan-nya kalian. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah Kanada itu lebih banyak ke rural atau kayak nature, atau lebih ke metropolitan kayak Jakarta. 80% I could say lebih ke rural, bahkan mungkin 90%. Jadi banyak bangunan-bangunan, kayak bangunan yang di belakang aku hanya 3-4 lantai kayak European style. Tapi kalau kalian ke kota-kota besar kayak Vancouver, Toronto, Calgary, kalian akan melihat banyak skyscraper kayak Jakarta. Jadi kalau kalian tipe orang yang anak kota banget gitu, coba deh kalian ke kota-kota besar. Tapi kalau kalian mau studi, aku saranin cari kota-kota yang memang tidak banyak distraksinya. Salah satunya Saint John. Saint John kotanya sangat aman, nyaman, dan kalian kalau misalnya lagi penat, tinggal ke belakang rumah, kalian udah bisa melihat pemandangan yang asri, yang indah gitu. Di sini agama majority-nya 53% Christianity, Protestan maupun Catholic, 30% sekitar 1/3-nya ateis, dan sisanya agama-agama lain seperti Muslim, Hindu, Buddha, dan agama-agama kepercayaan adat lainnya. Kalau secara ras, masyarakat di Kanada asli yang masih mendominasi, ada orang-orang juga pastinya ancestors yang datang dari Amerika, yang datang dari Europe juga mendominasi. Jadi basically masyarakat dari Amerika atau Europe yang lebih banyak, lalu diikuti sama Irish yang dari Irlandia ataupun dari Scottish, people from UK. Another common countries dari Italy maupun dari China dan Filipina. Mungkin Filipino dan Chinese people itu yang terbanyak dari Asia sejauh ini, diikuti lagi dari India, Pakistan, and so on. Orang Indonesia di Kanada cukup jarang, unfortunately. Kayak di kota aku aja di sini hanya kurang dari 20 orang, I could say, yang aku tahu dan yang ada di grup kita. Jadi tidak begitu common. Komunitas Indonesia kecil di kotaku. Tapi kalau misalnya kalian ke kota-kota yang lain kayak Vancouver, Montreal, mungkin kalian bisa ketemu orang Indonesia lebih banyak. Dan ini menjawab isu rasis juga sekalian. Apakah ada rasis? Menurutku pasti ada ya. Di setiap daerah, di setiap negara pasti ada. Di negara kita pun kalau kita melihat orang asing gitu yang mungkin kita ngerasa tidak sejalan sama budaya kita, kita pasti akan menganggap weird, menganggap aneh gitu. Pasti ada. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar kayak Saint John sekarang, atau kalau kalian ke ibu kota provinsi di Kanada lainnya, orang-orangnya sudah open-minded. Populasi, this is fun. Populasi di Kanada itu 40 juta orang. So, 1/7 dari Indonesia. Kita 280 juta. Di Kanada itu hanya 40 juta orang.
Tapi total areanya Kanada itu 5 kali lipat dari Indonesia. Jadi Kanada memiliki total area 10 juta kilometer persegi, sedangkan Indonesia itu hampir 2 juta kilometer persegi. Jadi kalian kebayang nggak, orang yang aku yang besar di Jakarta, yang bagi mereka itu macet, kayak misalnya ada lobang nih yang lagi perbaikan jalan, terus kayak ada beberapa mobil dan mereka udah bilang, oh this is traffic. To me it's not traffic at all. Di Jakarta, di Indonesia trafficnya jauh lebih gila dan mereka mereka belum melihat apa-apa. Makanya tidak heran juga tindakan kriminalitas di Indonesia juga jauh lebih besar daripada di Kanada ya, karena pastinya kualitas hidup berbeda dan orang-orangnya juga jauh lebih beragam, jauh lebih banyak. Economic gap-nya juga jauh lebih tinggi gitu. Karena bagi aku sendiri ketika aku ada di sini, di negara ini, aku melihat standar hidupnya itu cukup balance. Jadi tidak ada yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget, itu di sini tidak. Jadi gap-nya itu jauh lebih tipis di Kanada, dan ini berhubungan sama keamanan di sini. Di sini kita punya army sama kayak di Indonesia ya, TNI Angkatan Udara, Laut, Darat, dan di sini juga ada polisi. Tapi polisinya itu biasanya beroperasi di area-area, jadi per region. Misalnya region A, region B. Jadi yang polisi di region A itu tidak beroperasi di region B, dan kita di sini tidak ada polisi lalu lintas, tidak ada polantas yang ada di jalan-jalan ya, karena tidak ada yang perlu dibenahi juga gitu ya, semuanya sudah ikut aturan dan tidak ada kemacetan juga. Satpam ya, security di sini itu tidak common. Kalau misalnya di Indonesia kita setiap bangunan sekolah itu punya satpam yang mengawasi, punya tempat khusus yang menjaga pintu dan segala macam. Di sini tidak. Di sini pagar aja nggak ada, rumah-rumah terbuka, kalian nggak ngunci pintu juga, nggak akan ada yang nyelinap gitu. Paling yang nyelinap yang nggak suka kalian, yang udah tahu rumah kalian, tapi nggak ada orang yang out of nowhere kayak aku pengen mencuri rumah ini. Kayak di sini nggak pernah aku dengar ada kayak gitu. Can I use my eyeglasses? I think so, right? Like biar aku bisa semoga kalian nggak masalah aku tidak eye contact, karena all of the sudden mataharinya ada di mata aku banget. Lapangan pekerjaan aku bagi jadi 2. Kalau kita lagi bahas tentang part-time job, misalnya pekerjaan-pekerjaan UMR, seperti kalian kerja di cafe, kalian kerja di restoran, kalian kerja misalnya menjadi asisten dan lain sebagainya, banyak di sini, banyak peluangnya, banyak opportunity-nya, dan memang juga terbuka untuk international people seperti kita. Next, apa sih makanan favorit orang-orang Kanada? Makanan sehari-harinya mereka jelas kalian mungkin udah tahu ya. Hot dog, burger, fast food. It's everywhere. Tapi jujur mereka juga suka masak. Cuman yang kita lihat restoran-restoran, kafe-kafe itu most of the time pizza. Hal-hal yang fast food. Mereka juga suka french fries. Kita di sini kenal di Kanada itu makanan khasnya namanya poutine. Jadi seperti kayak potato wedges yang dikasih sauce. Enak banget sih jujur, dan itu biasanya mereka padu-padankan dengan chicken wings, dengan fish, pork, whatever. Mereka juga suka loh ternyata makanan Asia. Mereka suka sushi, noodle, spaghetti. Mereka suka makanan-makanan internasional lainnya juga kayak Indian. Jadi mereka terbuka juga dengan makanan internasional. Jadi kalau kalian suka masak dan kalian mau buka bisnis di sini, you guys welcome. Yang terakhir, apa sih yang mereka biasanya suka lakukan sebagai rekreasi, atau apa sih bahan refreshing mereka? I'm not going to lie, but beer, minuman beralkohol itu adalah salah satu pemersatu gitu. Tapi berita baiknya adalah kalau kalian bukan orang yang suka ngebir atau yang suka minum alkohol, mereka tidak akan memaksa kalian juga. Jadi biasanya kita kalau habis pulang ngampus hari Jumat atau hari Sabtu biasanya ngajak ke rumah teman atau nongkrong di mana, dan biasanya kita ngebir. Tidak pernah aku ngelihat kayak yang wah gila-gilaan mabuk gitu, apalagi kalau kita ngambil S2, S3 biasanya karakternya udah jauh lebih dewasa. Tapi again, kalau misalnya kalian tidak mau, kalian tidak akan dipaksa. Tidak ada
pemaksaan di sini. Another thing mungkin alam. Di sini di Kanada itu banyak banget trails, banyak banget tempat-tempat yang dimana kalian bisa get away, langsung naik gunung, langsung ngelihat sungai yang indah-indah banget. Jadi alam itu adalah salah satu pathway ketika orang lagi stres. Ketika misalnya kalian kerja dan kalian udah 3 jam, 4 jam di komputer, biasanya orang-orang Kanada itu akan keluar bangunan, keluar dari building, dan mereka akan jalan. Mereka nggak main HP, mereka nggak perlu makan, mereka cuma jalan, nanti mereka balik lagi dan kerja lagi. And that's really common right here. Another thing mungkin camping, juga kalau misalnya punya kapal berlayar, itu juga salah satu hobi yang fancy, dan masih banyak lagi. Intinya banyak banget kok hal-hal rekreasi yang bisa kalian lakukan di Kanada, and it's a lot of fun. Aku udah hampir 3 tahun di sini, dan aku ngerasa masih banyak yang bisa aku explore, and I'm so happy, I'm so honored. Menurutku ini adalah blessing yang Tuhan kasih buat aku, dan aku akan memaksimalkan apa yang sudah ada. Well, that's it for now guys. Kalau kalian punya tambahan, kalian juga diaspora Indonesia sama seperti aku, please comment. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan yang lebih detail yang belum aku cover di video ini juga, please comment and let me know. Aku akan coba jawab sebisa aku. Dan I hope to see you guys next week. God bless you. Let me open my sunglasses biar lebih sopan. God bless you. Any type of comment, recommendation, let me know. Bye. Love you all.